Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan seperjuangan RT RWNet Media Fiber Optik seluruh Nusantara. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana tata cara membuat kupasan fiber optik dan kita pasangkan ke konektor tanpa adanya patahan kaca di dalam konektor untuk meminimalisir kerugian atau perbelanjaan yang berlebih. Di sini yang pertama-tama kita siapkan alat-alat dan bahan perangkat yang kita butuhkan selama proses pembuatan kupasan kabel optik. Yang pertama kita siapkan ini konektor biru atau konektor UPC ya. Terus yang kedua kita siapkan fiber stripper pemotong kuning atau istilah pada umumnya ya. Terus yang ketiga ini ada stripper drop core ya, stripper drop core. Terus kita siapkan juga fiber cleaver pemotong core-nya, optiknya iya. Terus sama optical power meter atau OPM ya. Terus jangan lupa juga untuk kita menjamin kebersihan optik agar mendapatkan cahaya atau dB yang maksimal. Kita butuhkan tisu basah atau bisa menggunakan juga dengan alkohol ya. Nantinya kita memanfaatkan konverter dia untuk mengetahui kita berapa nilaian hasil dari kupasan kita ya. Dan yang terakhir kita perlukan adalah kabel optik 1 core ini ya, 1 core ya, dan 4 core bawaan ini, bawaan pabrik ini untuk mengetahui berapa nilaian yang keluar dari konverter untuk menjadi acuan hasil kupasan kita nantinya ya. Di sini kita akan langsung menunjukkan bagian inti kabel ini. Kabel ini adalah kabel 1 core ya, dikupas dulu dia antara kabel optik dan kawat pengamannya. Jadi jangan ragu-ragu ya untuk mengupasnya ini, memisahkan antara kawat pelindung ya. Kita butuhkan juga dengan tang potong agar tidak mengganggu saat kita praktek mengupasnya nanti ya. Langsung gunakan stripper drop core untuk membuka bagian dalam kabel ya. Stripper drop core sudah kita cekrekkan, terus kita tarik sedikit ya, tarik ya. Ini sudah bagian dalam optik, ini masih ada pelindungnya yang warna biru. Nah, jadi yang ini masih belum bisa untuk kita pasangkan ke konektor. Jadi yang pertama saya akan menunjukkan cara kupasan model yang rawan patah. Jadi kupasannya kita kupas semua untuk memasukkan ke dalam konektor ya. Ini kita menggunakan pemotong kuning atau miller untuk mengupas. Iya ya, dipelurut sampai biru-birunya habis, sampai kelihatan bagian putihnya ya. Ini transparan kecil sekali. Iya sudah. Terus tinggal kita bersihkan menggunakan alkohol atau tisu basah ya. Tisu basah dipelurut biar bersih. Ya sudah bersih, baru kita ukur sesuai kebutuhan ini kabel optik konektornya. Pakai yang itu 3 patah. Ya kita ukur ini ya. Ya lihat ini fiber cleaver ya, ukuran ini harus lebih ya. Ini harus lebih teman-teman, karena
ini waktu kita tutup, nah jadi ini ada tahanan. Nah, jadi ada tahanan. Kalau cuma pepres ngepres gitu, pepres, nah, itu nanti dia nggak bisa dipotong begitu. Jadi harus dikasih lebih. Ya, ayo. Nah, mulai dipotong. Ya. Ya. Terus kita uji coba masukkan ke konektor. Ini model kupasan yang rawan patah. Jadi itu pelindung birunya itu dikupas semua. Masukkan. Iya, ini jangan lupa penguncinya ya. Ini jadi ada bagian pengunci. Nah, kalau arah ke bawah ini dia kebuka. Kalau arah ke atas dia terkunci. Ya, masukkan. Iya, jadi ini ya. Ya, ini dia rawan patah. Coba dibengkokkan. Bengkokkan lagi, bengkokkan terus. Tek. Patah toh? Patah toh? Patah. Ya, patah ini. Karena kupasannya ini dikupas semua. Jadi ini tidak recommended ya. Jadi yang kedua, ya kalau sudah patah ini sudah nggak bisa dipakai ini sudah nggak bisa dipakai karena ada patahan di dalam ya. Terus yang kedua kita praktekkan kupasan yang anti patah. Jadi saya mempunyai teknik kupasan agar optik tidak rawan patah. Jadi ini ya pelindung birunya. Untuk pelindung birunya ini jangan dikupas semua. Ya, pelindung birunya jangan dikupas semua. Ayo mulai dikupas. Ya, ini kabel birunya kita akan mulai kupas ya. Jadi jangan dikupas semua. Sisakan kurang lebih berapa man? 3 cm atau 2 cm? 1 cm lah. Nah, sekitar 1 cm. Mantap. Ini. Ukurannya jari. Ya, ukurannya jari ini ya. Ya, kita mulai pelurut dia ya sampai kupas semuanya. Ya, ini menggunakan tisu basah, kita pelurut lagi biar bersih optiknya. Ya, ini maksud saya, ini dia kita sisakan bagian biru ini. Jadi ini birunya masih sisa. Terus ini putihnya tadi. Kalau yang pertama tadi ini dia tak kupas semua. Putih-putihnya sampai ujung sini ya. Kayak ini ada birunya lagi. Ya, sekarang langsung masuk ke tahap fiber cleaver. Kita potong. Ya, kita ukur. Seukuran yang kita kasih lebih lagi kayak tadi. Ya, langsung potong. Ya, pas. Ya, coba. Oke, sekarang tinggal masukkan ke dalam konektor. Iya, jadi hasilnya kita sisakan kabel biru tadi ini, terus putihnya ini tadi, putihnya ini masih ada di ujung ini. Iya, ujung ini masih ada putihnya ya. Ini masih lentur ya. Ya, jadi masih lentur ini. Nah, tidak rawan patah toh? Ya, karena ada jaket pelindungnya yang biru begitu. Sekarang kita uji coba kasih masuk ke dalam konektor. Ya, penguncinya jangan lupa. Kita kasih masuk. Coba diengkuk-engkuk sedikit. Nah, ini mau diengkuk-engkuk sedemikian rupa, itu dia akan kuat tahan karena masih ada jaket pelindungnya yang biru ini. Beda sama yang tahap pertama tadi, dia langsung patah maktek begitu. Nah, ini dia diengkuk-engkuk lagi man, coba man. Iya, masih kuat begitu. Terus tutup. Iya, bener-benernya kasih kunci lagi. Iya. Kasih kunci. Putar.
perhatikan atau pastikan sampai dia benar-benar terkunci rapat. Terus kuncian yang kuning jangan lupa juga ya, itu untuk mengunci bagian optik yang di dalam. Ya, langsung pasang bagian terakhirnya. Jangan lupa ini itil-itilnya ini di bawah. Ya, jadi akan ada ininya toh. Ya, ini di bawah. Ya. Ya, taruh di bawah. Ya, oke. Selesai, jadi. Ya, ini kedua ujung konektor sudah terpasang. Ya, kita akan melakukan pembuktian hasil nilaian dB dari hasil kupasan kita tadi. Ya, kita uji yang pertama konektor bawaan pabrik, kabel bawaan pabrik. Ya, kita uji di lewat konverter. Ya, kita ukur di optical power meternya, dia mendapatkan nilai berapa untuk kabel bawaan pabrik. Ya, kabel bawaan pabrik menunjukkan hasil minus 8,66 ya, 60 sekian. Dia menggunakan lambda 1310. Ya, sekarang kita uji untuk kabel yang kita kupas tadi menggunakan teknik kupasan anti patah. Kalau dulu itu kita menggunakan kupasan teknik semua ya, tapi resiko banyak konektor yang patah dan terbuang. Ya, kita sudah masukkan. Terus yang ujungnya yang sini juga, ini konektor baru ya, jadi ini penutupnya kita baru lepas ini. Ya, ini konektor baru. Ya, coba masukkan ke optical power meternya. Dia menunjukkan hasil iya. Oh ya, ini dia mendapatkan minus 9 minus 8 ya, karena faktor kabel kita gulung. Bisa jadi yang tadi kan pabrikan minus 8, sekarang minus 9 untuk kupasan kita sendiri tadi. Sangat-sangat memuaskan hasilnya. Jadi peredamannya tidak terlalu banyak, jadi masuk ke modem klien itu nantinya itu mendapatkan nilaian yang sangat-sangat optimal ya, dalam batas normal. Iya, ini dia teknisi kita andalan, dia julukannya tangan-tangan sabun. Dia memang ahlinya dalam kupas mengupas ini, Mas Rohman. Ya, begitulah tutorial atau tata cara kupasan mantap anti patah. Iya, jadi cukup sekian video dari kami. Salam online dari masyarakat Asmat. Ya, ditunggu video-video tutorial berikutnya. Like dan subscribe. Ya, jangan lupa apa man? Like dan subscribe. Iya, mantap, jos gandos. Terima kasih banyak. Durmum. Durmum.